Sudaryo untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu kalam. Kami dari kelompok 11 dengan judul pembahasan lembaga dan organisasi fatwa di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fatwa secara bahasa adalah pendapat atau nasihat yang dikemukakan oleh seseorang yang berwenang memberikan fatwa. Tetapi menurut terminologi hukum Islam, fatwa menerangkan hukum syara dengan dalil-dalil sebagai jawaban atas pertanyaan. Nah, di sini juga terbagi orang yang memberikan fatwa disebut mufti dan orang yang meminta fatwa disebut mustafti. Ada tindakan yang memberikan fatwa disebut ifta atau futyah. Di sini juga dibahas orang yang meminta fatwa bisa perorangan atau suatu lembaga. Nah, hukum berfatwa yaitu fardu kifayah apabila ada orang yang bisa menyampaikan fatwa selain dirinya, tetapi bisa juga disebut wajib apabila tidak ada seorang pun yang bisa memberikan fatwa tersebut. Di sini saya akan sedikit membahas tentang lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Di antaranya saya sebutkan 4 saja ya. Yang pertama, Muhammadiyah. Muhammadiyah, lembaga fatwanya yaitu Majelis Tarjih. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 atau 1912 Masehi. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Misi utama Muhammadiyah ialah memberikan perubahan terhadap pemahaman agama. Lembaga Majelis Tarjih berada di bawah naungan Muhammadiyah yang bertugas untuk memberikan suatu fatwa. Yang kedua, yaitu NU atau Nahdlatul Ulama. Lembaga yang ada di NU yaitu Basul Masail. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lembaga Basul Masail berada di bawah naungan NU atau Nahdlatul Ulama. Bertugas untuk memberikan suatu fatwa atau memberikan suatu hukum. Yang ketiga, MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI adalah lembaga yang menaungi para ulama, zuma, cendekiawan muslim yang ingin bergabung dan memiliki cita-cita bersama. Yang keempat ialah Persis. Lembaga fatwanya yaitu Dewan Hizbah. Persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 atau 1923 Masehi. Dewan Hizbah berada di bawah lembaga Persis. Tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap meneliti, menjawab pertanyaan, dan bertanggung jawab terhadap jawaban yang diberikan dengan berlandaskan dalil sebagai landasannya. Oleh lembaga fatwa di Indonesia seperti Muhammadiyah, jalan yang ditempuh oleh Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad dengan menempuh 3 jalur. Yang pertama, ijtihad bayani atau semantik, yaitu menjelaskan permasalahan hukum yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada ijtihad tahlili atau rasionalistik atau penalaran. Yang ketiga, ada ijtihad al-istislah atau filosofis, yaitu menyelesaikan permasalahan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dengan hadis dengan cara penalaran dengan memperhatikan nilai-nilai maslahat. Susunan metodologisnya yaitu apabila kasus yang jawabannya ditemukan satu pendapat, maka itu yang diambil. Kasus yang hukumnya 2 pendapat, maka dilakukan takrir jama'i dalam memilih salah satunya. Namun, jika tidak ditemukan pendapat sama sekali, maka dilakukan ilhaq al-masail di nadarirah
secara jam'i oleh ahlinya. Dan jika masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan tidak bisa dilakukan ilhaq, maka dilakukan istinbat jam'i. Yang ketiga ada MUI. Metode yang digunakan dalam berfatwa berdasarkan teks Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, ada kalanya pula menggunakan pendapat madhab Syafi'i. Pendekatan yang dilakukan oleh MUI dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pendekatan naskot, berpegang pada Al-Quran dan hadis. Sehingga fatwa yang dilakukan apabila telah jelas hukumnya disampaikan sebagaimana adanya. Yang kedua, pendekatan qauli, yaitu jawabannya dicukupi oleh pendapat qaul dalam Alkitab Al-Mu'tabaroh. Apabila terjadi perubahan sosial, maka dilakukan telaah terhadap qaul tersebut. Dan ketiga, manhaji, yaitu dilakukan dengan istihad jama'i atau istihad kolektif. Fatwa yang keempat ada al-wasilah. Penetapan fatwanya sebagai berikut. Yang pertama, harus didasarkan kepada salah satu dalil hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ihtisan, Maslahah Mursalah, Al-Urf, Al-Istisab, Syariat umat terdahulu, dan mazhab sahabat. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode istinbat, yang digunakan para ulama mazhab dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Lembaga fatwa yang kelima ada Persis. Metode resmi yang digunakan oleh Dewan Hizbah dalam memutuskan mengambil keputusan hukum dengan dasar utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Lembaga fatwa yang keenam ada Al-Irsyad. Bagi Majelis Tajzih Al-Irsyad, sumber hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Sedangkan ruang lingkupnya adalah masalah-masalah yang terdapat dalam dalil dani dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tentang ruang lingkup atau cakupan yang boleh diberikan fatwa baru. Nah, fatwa sebagai ijtihad hanya melibatkan dalil-dalil yang bersifat zani atau belum pasti. Nah, menurut Al-Midi, hukum-hukum yang sudah qat'i pasti tidak digali berdasarkan proses ijtihad. Sebab hukum yang terkandung di dalam nas-nas yang qat'i dilalahkannya pasti penunjukannya dengan sangat jelas, sudah sangat jelas dan tidak membutuhkan interpretasi lain. Misalnya, wajibnya potong tangan bagi pencuri. Nah, hukuman bagi pezina dan bunuh bagi orang-orang murtad dan lain sebagainya. Sebab tidak ada pertentangan atau multi interpretasi pada nas-nas yang qat'i. Oleh karena itu, ijtihad tidak berhubungan atau melibatkan dalil-dalil yang bersifat qat'i, akan tetapi hanya melibatkan dalil-dalil yang bersifat zani. Atas dasar itu, ijtihad tidak berlaku pada perkara-perkara atau akidah maupun hukum-hukum syara.